Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Difokus Himawati dari Pendidikan Ekonomi B ingin mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan makna yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, maka secara hukum tidak dapat diubah. Lalu bagaimana kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Jika melihat dari ilmu hukum yang ada, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara itu sendiri. Hal tersebut tergambar dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna berkaitan dengan kemerdekaan maupun usaha setelah kemerdekaan Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Aim Abdul Karim dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar sebagai sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. 2. Sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. 3. Nilai-nilai universal dan lestari dalam peradaban bangsa-bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai 1. Norma hukum. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga, negara maupun negara dan penduduk Indonesia. 2. Menjadi hukum dasar. Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, artinya setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagai alat kontrol yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi alinea dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 1. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna alinea ke-1. 1. Pengakuan terhadap prinsip universal yang berupa hak kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua, menjaga keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dan perjuangan atau imperialisme di mana saja karena bertentangan dengan prinsip manusia dan rasa keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna alinea kedua adalah 1. Pengakuan dan penghargaan secara objektif bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah hasil perjuangan dan pergerakan bersama seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kesadaran kemerdekaan negara Indonesia. Pengakuan awal ini merupakan pintu masuk terwujudnya sebuah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan kebebasan untuk menikmati keinginan luhur agar kehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat ini menyatakan artinya yang pertama, yang didasarkan atas keyakinan yang kuat bahwa hakikatnya kemerdekaan negara Indonesia adalah takdir, rahmat, dan sekaligus amanat dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Yang kedua, kesadaran bahwa di samping takdir, kehendak, dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan negara Indonesia juga merupakan cita-cita luhur yang sejak lama diperjuangkan. Alinea keempat, kemudian daripada itu, untuk suatu pemerintah negara Indonesia yang menegakkan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Makna dari alinea keempat adalah tujuan negara yang harus dipatuhi untuk menyelenggarakan atau membuktikan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dan ikut melaksanakan dunia dan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua adalah negara konstitusional, yaitu negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Republik Demokrasi dengan dasar kepemilikan rakyat. Yang keempat, dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang lazim disebut dengan Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.